di negara ini, ya uang nggak masalah, tapi masalah jadi uang. Deregulasi itu jangan diartikan bahwa semuanya kemudian bisa masuk ke sini dengan import gila-gilaan gitu. Nggak begitu. Karena kita itu senangnya ngelarang, bukan incentivize. Sebetulnya kalau mau itu caranya adalah harus insentif karena kuota. Itu bahayanya adalah ekonomi rente. Gue nggak tahu, gue kasih lo tuh kenapa sih? Musuh utama dari deregulasi itu bukan dunia usaha, Tapi yang pembuat keputusan. Oke, kembali lagi di Total Politik dan hari ini kita siapa ini? Khatib ini lumayan juga. kalau orang selevel dia biasanya orang akan marah. Dan komen-komennya banyak yang mendukungnya. Gila dia orang nggak pernah baca tulisan ya. Inilah orang-orang Kalau nggak pernah Bang Dede- belajar buku ekonomi. Kalau Bang Dede kan wisdomnya beda bos. Iya. Untung masih ada yang nanyain. Iya. Daripada dianggurin. Ya benar tuh. Iya kan, Bang? Itu John Robinson yang bilang. Gimana? Lebih sedih tidak dieksploit ketimbang dieksploit. Lebih menyedihkan diacuhkan ketimbang dieksploit. Iya. Ya, dan kalau kata Bang Pacul, matinya seorang politisi di zaman sekarang adalah ditandai dengan ketika dia sudah mulai tidak dibicarakan. Jadi dibilang khatib ini siapa, ini masih mending ya, Bang. Ada atensi kan. Untung masih ada yang nanya. Untung masih ada nanya ya kan. Iya benar. Budi Itulah- nggak ada yang nanyain kan? Itulah risiko kalau keterkenalannya terbatas di WhatsApp grup keluarga. Iya. Oke, kita bacakan dulu itu Dit. Iya, Lu tulisan. coba pakai suara presenter lu coba. Ya, ini sebentar ya. If you want to change the world, do it while you're single. Once you are married, you cannot even change the TV channel. Ini James Scott. Weapon of the week nih ya. Weapons of the Week. Di protes-protes kecil, Iya. tapi disampaikan dengan cara gurauan. Itu untuk menunjukkan ketidakberdayaan kita. Tapi ini feminis nggak marah bang? Loh ini kan nggak ada gender issue di sini. Kan? Bisa aja korbannya perempuan di sini ya. Bisa juga laki-laki Bisa kan? laki-laki. Bisa pelakunya laki-laki Bisa bisa laki, juga. bisa perempuan. Ya cuma kalau Bang Dede kan ya point of view dia lah pastinya. Ya dan hebatnya Mbak Dana nggak marah. Iya. Dia mengamini. Karena faktanya mungkin begitu Iya, ya. iya. Ini adalah mengafirmasi kekuatan. Udah kepanjangan. Udah. Kepanjangan. Nggak, tapi James Scott itu menurut lu seberapa relevan lo? Weapons of the Week ini kan menarik kan? Perlawanan-perlawanan dengan cara-cara kecil, unik, apa segala macam. Dan Memang dalam terutama konteks sekarang. di dalam dunia sistem politik yang otoritarian, itu perlawanannya mungkin muncul dalam bentuk gosip, ngeledek. Ya kalau sekarang tuh meme ya. Ya, terus apalagi cerita-cerita lucu dulu zaman Gus Dur tuh ada mati ketawa cara Rusia. Iya. Ya kan? Itu sebetulnya ciri-ciri yang dibilang oleh James Scott sebenarnya, Weapons of the Week. Udah, ntar gue jadi antropolog kalau gitu. Tapi itu relevan di zaman otoriter aja atau sebenarnya di zaman yang orang bisa maki-maki sekarang itu juga is quite tetap relevan gitu menurut lu? Sebetulnya bisa juga, tapi kan kalau di dalam era yang orang bebas bicara itu nggak jadi menarik karena yang menarik dari situ kan adalah nuansa kan. Ya, kita nggak diucapkan secara eksplisit tapi kita ngerti maksudnya siapa gitu kan. Iya. Ya kan? Itu dulu makanya berkembang paradigma postmodernisme ini bang kan. Karena penguasa nggak ngerti kan. Ya. Tommy Awi ngomong apa kan. Kata tentara-tentara zaman itu. Ini Tommy ngomong apa nih. Iya. Dia pernah dilarang bedah buku bos. Gara-gara di indeks bukunya ada nama Hegel. Itu aja. Itu yang paling bisa diidentifikasi sama tentara waktu itu. Iya, sekarang kan minimal ada chat GPT atau AI. Iya, apa. betul. Kalau Iya, dia nggak ngerti dia masukin aja. Coba apa arti lain? Bisa itu? tanya, betul. Di Twitter ada apa yang rame? Grok ya apa? Grok ya. Bagus nggak sih? Gak tahu bang. Kita udah
lewat juga begitu. Setelah jadi korban hantam di Twitter. Kita udah tua juga bang, sama lah kita. Sama kalau gitu. Siapa ini Ari ini? Tapi ini kantor solid loh. Solid itu gimana bang? Tadi gue Solid kayak Mbak Puan solid gitu. Gue mau masuk sini di depannya tamu harap lapor. Wah gue lihat ini intervensi negara udah makin mendalam. Nah supaya kasih kesan ini kan bang ya kan. Biar kantor kita sama lah. Iya kan, iya kan sama dengan ekonomi kan. Politik Iya, itu benar. persepsi much more important than reality. Nah, kalau kata Bang, All Rise. Bang Dede, ini banyak yang mempertanyakan hari ini dan juga kebijakan-kebijakan ekonomi Pak Presiden Prabowo gitu. Banyak yang mengatakan ini sebuah kontestasi lah antara ekonomi yang pro market dan yang state socialism. Kalau Bang Dede itu kemarin terakhir di postingannya ngomong lucu banget. Ternyata ke makam Mars bayar, makam Iya, betul. gratis gitu. Kontradiksinya justru ada di situ gitu kan. Nah, ini Ternyata komunisme lebih butuh banyak biaya ya. Iya. Bahkan untuk pemakaman dibandingkan nah respect. makanya ini kan bahwa ternyata apa yang terjadi hari ini dan antara gitu misalnya terus efisiensi bagaimana Pak Prabowo berusaha untuk mengakumulasi semua kapital ke state gitu ya. Dan ini agak bertentangan dengan cara ekonomi yang market. Apakah kita balik ke kuliah Bang Dede sebelumnya, apakah ini cara pragmatik dari seorang presiden untuk merespon situasi atau ini murni sebuah moral statement gitu. Apa pikiran yang basisnya adalah idealismenya Pak Prabowo gitu bahwa sebuah negara itu harus bisa menjadi distributor dari Kekayaan. kapital gitu. Iya. Atau bener kata lu nambahin Ari dikit. Dulu kan Bang Dede pernah bilang kan presiden akan jadi presiden normal setelah betul. 6 bulan jadi Makanya presiden. dia kayaknya belum Melihat normal nih. budget, itu kata dia Bang, lu jangan ikut-ikut. Enggak. Gimana Bang? Oke, sebenarnya ini kita mesti ngelihat juga dari tren yang terjadi secara global ya. Karena ini pendulum dari peran negara ini kembali sekarang. Jadi kalau mau coba lihat sejarah ya, itu setelah Perang Dunia Kedua itu hampir semua negara itu jalanin peran negara yang dominan karena pengaruh Keynes. Ya. Eropa hancur, Amerika ingin membangun Eropa dengan yang namanya Marshall Plan. Itu semua negara masuk dikasih pinjaman segala macam. Terus kemudian hampir semua kebijakan ekonomi di Amerika, di Eropa itu sangat Keynesian. Di mana peran negara jadi penting, belanja negara jadi penting. Tapi itu berakhir di tahun 70-an. Pada waktu terjadi fenomena, jadi kalau Keynes itu selalu percaya kalau tingkat inflasi tinggi itu pasti penganggurannya rendah. Kenapa? Penjelasannya sederhana. Kalau misalnya semua orang kerja, kalau kita mau cari tambah tenaga kerja baru pasti upahnya lebih mahal dong. Orang tenaga kerjanya nggak available. Pasti tingkat upah naik, inflasi terjadi. Sehingga Keynes percaya semakin rendah tingkat pengangguran semakin tinggi inflasi. Nah fenomena yang terjadi di akhir 70-an itu adalah kondisi di mana penganggurannya tinggi tapi inflasinya juga tinggi. Itu yang dikenal dengan nama stagflation. Stagflasi. Nah Keynesian itu nggak bisa menjelaskan itu karena di dalam teorinya kalau misalnya tingkat inflasi tinggi berarti semua orang kerja, ya kan? Nggak ada lagi orang yang kerja, mesti kita bayar upahnya mahal. Nah, gimana jelasin fenomena itu? Datanglah orang-orang dari University of Chicago kayak Friedman segala macam. Dia bilang penjelasannya nggak dari sisi permintaan, karena Keynes itu kan lihatnya sisi permintaan. Ini supply-nya gara-gara terjadi kenaikan harga barang produksi. Apa waktu itu? Oil price. Jadi permintaannya tetap, tapi harga minyak naik, biaya produksi naik. Akibatnya harga barang naik karena harga barang produksi naik, permintaannya jadi ngalamin penurunan sehingga pengangguran terjadi pada saat inflasinya tinggi. Itu fenomena yang baru dikenal mungkin di akhir 60-an dan 70-an. Jadi kemudian orang bilang ini nggak bisa lagi dijelasin dengan ini. Nah, muncullah ide mengenai kembalinya pemikiran pasar pada waktu itu. Jadi Hayek kembali di Amerika muncul dengan
Reaganomics, Inggris. di Inggris dengan Thatcherism. Itu terus berkembang dari 80-an, akhir 70, 80-an. Kalau istilahnya Thatcher tuh saya ingin melihat sebuah Inggris yang bersih dari sosialisme. Ya. Nah, Di terus, Indonesia juga ikut terpapar waktu itu ya. kita juga masuk kepada deregulasi. Iya. Dalam konteks perang dingin waktu itu kan. Iya. Kita masuk kepada deregulasi pada waktu itu 80-an dilakuin deregulasi karena oil price collapse. Nah, itu berlangsung sampai dengan 2008. Tiba-tiba krisis keuangan terjadi di Amerika. Orang mulai bilang, ini pasar nggak bisa dibiarin nih. Karena dia ada risiko bahwa krisis itu berulang. Nah, setelah 2008 intervensi negara itu mulai kembali. Industri keuangan diatur, tingkat remunerasi diatur, ya, sampai kemudian terjadi COVID. Ketika terjadi COVID itu mau nggak mau peran negara harus masuk. Nah, sekarang kita ngelihat di semua negara kita melihat intervensi negara yang luar biasa, even di dalam pemerintahan Trump. Ya. Bagaimana dia masuk di dalam semua aspek. Padahal dia Republikan kan? Ya. Ya. Hal yang sama juga terjadi di Eropa. Nah, jadi ini kalau kembali ke sejarah tuh itu modelnya Hamiltonian sebenarnya. Di mana peran negara tuh jadi penting pada waktu itu. Ari tahu ceritanya. Nah, di dalam konteks itu sekarang orang melihat bahwa peran negara yang besar itu adalah wajar. Nah, pendulum ini akan terus berlangsung sampai nanti satu hari, menurut gue, itu orang kemudian merasa sesek napas gara-gara semuanya diatur sama negara. Nah, itu kembali lagi pendulum itu. Jadi apa ya, ketegangan ini akan terus terjadi antara pasar dengan dengan intervensi negara. Apakah itu sepenuhnya ideologis? Ya dan enggak. Karena memang situasi globalnya sekarang mengarah ke sana. Kenapa? Karena globalisasi itu ternyata tidak memberikan harapan seperti harapan yang dipikirkan. Apa itu misalnya? Ketimpangan. Ini enggak terhindarkan. Kemudian kehilangan pendapatan. Ya, jadi ketika di Amerika orang mengatakan bahwa ini hati-hati dengan imigran, pekerjaan kita diambil, itu dengan cepat orang kemudian mendukung Trump pada waktu masa kampanye. Jadi backgroundnya mungkin itu. Meskipun para pengambil kebijakan di level dunia atau presiden-presiden itu berasal dari kalangan private sector yang biasa hidup dan kaya raya karena market gitu. Betul. Even termasuk Pak Prabowo kan juga pebisnis juga kan, Donald Trump misalnya. Jadi Kenapa bisa kontradiktif gitu Bang? karena mereka melihat bahwa di dalam menjalankan, karena pelajaran dari pengalaman tadi, apakah global financial crisis, apakah kemudian COVID, mereka menganggap bahwa ini nggak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar. Negara bisa punya peran. Sekarang kan orang bicara mengenai inclusive growth, Iya. ya, pertumbuhan yang inklusif. Itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya pada pasar. Apa yang kejadian di Chile, ya kita pernah discuss mengenai Chilean paradox, kelas menengah. Itu mau nggak mau membutuhkan intervensi negara. Jadi pendulum ini sedang bergerak ke arah sana gitu. Ini yang mungkin lu dulu pernah bilang ini prisoner's dilemma segala macam gitu Bang ya? Ya, di dalam konteks ini memang ya kalau prisoner's dilemma sebetulnya itu lebih di dalam konteks mengenai decision. Apakah kita mau kerjasama atau enggak. Tapi kembali ke pertanyaannya, semua negara kembali mementingkan dirinya sendiri. Ini misalnya ya dalam kaitan kejadian perang tarif. Ya. Kita kan bicara mengenai ASEAN harus solid dong. Ya, tapi bayangin Vietnam itu misalnya tarifnya 0. Kita mau ikut dia atau enggak? Kalau sampai tarif kita lebih tinggi dari dia, kan investasinya akan pindah ke dia. Walaupun kita bilang bahwa kooperatif itu penting, kerjasama penting, tapi setiap negara akan mementingkan dirinya sendiri. Ini isu dari prisoner dilemanya muncul gitu. Oke. Ya, menarik. Jadi sebenarnya dalam konteks perang tarif kayak gini, ini negosiasinya betul-betul negosiasi antar negara aja dong, nggak ada kesepakatan regional, lembaga-lembaga multilateral termasuk EU ataupun ASEAN itu jadi nggak begitu relevan dalam sektor ini. Itu makanya Trump itu menolak pembicaraan yang sifatnya tidak bilateral. Dia menolak multilateral. Dia menolak fora atau forum dari regional. Dia maunya bilateral. Karena kalau bilateral
itu dealnya lebih gampang buat negara besar. Ya, kalau gini deh, kita itu kalau berunding sama orang kuat berdua, nggak kuat kita. Jadi cara berunding dengan orang kuat, kita Rame-rame. ngajak teman-teman. Iya, iya. Ya, Rame-rame. itulah strateginya RCEP sebenarnya kan. Kan logika sederhananya begitu. Kalau kita berdua dalam satu ruangan dengan orang yang kuat, wah repot lah. Tewas kita. Ya, kan? itu kan Iya. nggak mungkin. Nah ini dalam kasus Trump ya orang bilang ini nggak bisa dijelasin, Bu Sri Mulyani bilang nggak bisa dijelasin secara ekonomi. Dari segi mengenai kenapa dia lakukan itu, kan itu akan menyakiti dirinya sendiri itu benar. Karena kan kalau dia impose tarif, harga barang di Amerika jadi mahal. Kalau harga barang di Amerika jadi mahal kan konsumennya bisa repot. Coba bayangin ya. Kalau misalnya tarif dari Cina itu 104%. Itu kan berarti harga barang Cina jadi mahal sekali. Kalau harga barang Cina lebih mahal sekali pasti nggak ada yang beli. Nah mungkin satu hari Cina akan bilang lebih baik saya nggak kirim aja barangnya ke sana. Karena biaya transport ke Amerika mahal, nggak ada yang beli. Jadi dia bisa terjadi, dia stop. Sehingga yang terjadi efeknya itu mungkin seperti pada waktu COVID Wuhan ditutup. Stok dari barangnya nggak ada. Nah kalau itu terjadi dalam 3 bulan stok barang nggak ada, itu pasti harga barang di Amerika akan naik. Oke. Nah ini kan logikanya mestinya nggak mungkin pemerintahan Trump melakukan itu. Iya. Tapi kita mesti lihat ini sebetulnya di dalam konteks game teori. Ya. Ya. Ini nggak bisa hitam putih atau ngelihat polos-polos amat tuh bang ya. Karena objektifnya bukan soal tarifnya. Tapi bagaimana kita maksa orang untuk datang negosiasi sama kita. Iya. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil. Hampir semua negara kecuali Cina. Oke. Nah ini kalau ngomong agak swalahan sedikit ya. Ya, ini yang dikenal dengan nama istilahnya Bayesian Games, di mana 2 pemain itu bertarung, tapi informasinya mereka nggak punya. Jadi buat Amerika itu opsinya 2 sama dia naikin tarif atau dia negosiasi. Oke. Oke, buat Cina opsinya 2, dia retaliasi atau dia negosiasi. Nah kalau Cina menganggap bahwa Trump ini nggak terlalu serius, dia akan lakukan negosiasi. Tapi kalau dia menganggap bahwa Trump ini hawkish, sangat percaya dengan itu, maka yang dia lakukan adalah retaliasi. Iya. Sebaliknya Trump juga begitu. Kalau Cina ini keras kepala, dia akan bikin retaliasi. Tapi kalau kelihatan Cina melemah, maka dia akan lakukan negosiasi. Nah ini kita akan lihat game ini akan terus berlangsung. Iya. Sejauh ini Cina tetap memilih dengan retaliasi. Betul. Iya. Kalau belajar dari Vietnam gimana bang? Ini kan Vietnam ini salah satu negara yang paling awal negosiasi sama Trump. Padahal kita tahu Vietnam ini proksinya China, deket banget, orang bilangnya ya sama aja nih China versi lain aja gitu-gitu. Lu ngeliatnya gimana? Karena gini, kalau di dalam bargaining ya, dalam kita tawar-menawar, yang kuat itu adalah orang yang istilahnya less to lose. Jadi kalau kita bargaining, kita kalau orang udah sampai mikir, gue kalah juga nggak apa-apa, itu posisinya kuat. Ketimbang dengan orang, gue nggak boleh kalah nih. Kalau orang yang gue nggak boleh kalah, gue kalau kalah mati, itu dalam bargaining position akan lemah. Maka mereka yang less to lose itu punya posisi tawar yang lebih. Jadi kalau gue kena itu nggak akan parah-parah amat lah. Iya. Jadi dia akan berani untuk bargain. Tapi kalau kita nggak punya pilihan lain, kita di corner. Oke. Nah di dalam konteks ini, Vietnam itu posisinya dia sangat tersudut. Karena apa? Karena Amerika tuh pasar yang sangat penting buat dia. Kenapa? Dia trade surplusnya 129 miliar dolar. Lo bayangin kok 129 miliar dolar. Kalau dia kan mau bilang bahwa trade balance-nya mau jadi 0. Iya. Itu syaratnya dia harus naikin importnya 11 atau 12 kali. Nggak mungkin dia bisa lakukan. Jadi karena itu dia akan willing negotiate dengan US. Dia bilang saya turunin deh tarifnya sampai 0. Karena dia tahu implikasinya besar. Oke. Ya, kalau negara yang nggak terlalu besar implikasinya, dia nggak perlu terlalu bargaining. Berarti kita less tulus dong, karena melihat Sebetulnya, kita kayaknya masih buying time cukup lama nih Betul. untuk negosiasi. Tapi yang mesti dilihat adalah indirect impact. Kalau Vietnam dapat 0 tarif ke Amerika, maka investasinya akan pindah ke sana. Kita nggak masuk. Iya. Jadi kita harus kejar at least kalau kita minta sama Amerika, tarif kita tidak lebih tinggi dari Vietnam. Oke. Dari kompetitor kita. Karena kalau enggak, ini kan terjadi gini. Dengan adanya perang dagang US-China,
maka orang yang tadinya production base-nya adanya di Cina akan pindahin pabriknya dong. Kalau nggak dia nggak bisa masuk pasar US kan. Dia akan pindahin pabriknya. Dia akan cari negara yang kena tarifnya lebih kecil. Nah kalau Vietnam dapat tarifnya cuma 10%, Indonesia 12, semua akan lari ke Vietnam. Karena 2% margin lumayan kan. Iya, iya. Jadi kita harus minta at least tarif kita di US itu sama dengan kompetitor kita. Syukur-syukur kalau kita bisa lebih rendah. Dan yang paling make sense kita benchmarknya Vietnam untuk Karena dia Indonesia. nawarinnya 0. Iya. Jadi kan Wah, susah, agak susah juga ya, Bang, ya kan? Dia nawarinnya 0. Heeh. Dia bersedia untuk, cuman kalau menurut gue, walaupun Vietnam ngasih 0 tarif, sebetulnya yang dimauin sama Trump adalah neraca perdagangannya itu balance. Itu syaratnya adalah Vietnam menaikkan importnya 11 sampai 12 kali. Gak mungkin lah bisa naikin import 11 sampai 12 kali dalam periode Dan pendek. beli barang Amerika maksudnya. Harus kan? beli barang Amerika. Iya, iya, iya. Kan gini, kalau kita naikin 12 kali import kita, yang mau pakai siapa? Ya kan, bukan sekedar mau beli aja kan, nggak mungkin jadi stok. Jadi itu less likely mereka bisa lakukan. Dia nggak bisa jadi proxy Amerika di Asia Tenggara gitu, nggak bisa. Itu mungkin salah satu strateginya dia jadi hub. Iya. Nanti barang Amerika dia jual. Iya. Memang kalau orang dari Sumatera Barat datangnya cepat. Persis. Pedagang, Itu juga yang harus dilakukan Indonesia sebenarnya. Saya ingat kan salah satu cerita gitu ya dengan pemain di global lah, Bang. Kita pernah ketemu di Dubai waktu itu, dan waktu itu ceritanya dia diperintah oleh salah satu elit Indonesia gitu ya, kawan ini untuk bernegosiasi beli minyak Rusia. Tapi minyak Rusia kan nggak bisa pakai rubel ya, rubel ya kan. Tapi dan Amerika pasti marah. Iya. Nah, idenya adalah gimana jadinya Kazakhstan yang jadi hub. Iya. Jadi nanti impornya dari Kazakhstan. Iya, gitu. sama kayak zaman dulu kita mau misalnya Bukan ya. karena Padang, Bang. Ini experience. Iya. Misalnya kita nggak ada trade hubungan dagang dengan Israel misalnya, tapi kita mau beli produk Israel ya, kita beli. Itu memang yang harus dipikirkan. Ya kalau kita beli lebih, kita bisa jadi hub sehingga kita kemudian bisa gunain itu untuk. Nah itu mau nggak mau. Kalau misalnya Vietnam harus naikin 11-12 kali lipat, dia nggak mungkin pakai di konsumsi domestiknya. Ya, kita mungkin. Ya kita kan mungkin kalau Apalagi kita. kalau bisa jadi hub juga kan. Betul. Jadi proxy ini kan, Bang. Nah, jangan lupa kita neraca perdagangannya surplusnya itu cuma sedikit, cuma 18 billion. Gampang lah kalau 18 Buat billion ngejar itu. gampang ya. Ya, karena Kita nurunin dan kita nambah atau kita beli 18 itu dari sana kan. nggak sulit. Misalnya kayak gini, minyak aja kita import berapa? 30 billion. Iya. Kemudian memang kita aneh-aneh juga sih. Ya, kita kan nggak bisa produksi kedelai, soybean. Iya. Kita kenain juga tata niaga kan, kuota juga. Padahal kita nggak punya barang itu di sini gitu kan. Ya gandum, emang nggak bisa. Grapes misalnya, anggur, ya kan. Apalagi anggur yang panjang-panjang ini ya. Udah pasti nggak bisa. Anggur komandannya kan. Iya. Iya, jeruk-jeruk aneh ini kan. Iya. Sampai kurma aja kita impor dari California tuh, ada made in California bos. Karena emang nggak mungkin, tanahnya nggak mungkin. Nah, Bang, kalau gitu apa yang jadi problem bagi misalnya kayak kita nih? Ya kita mungkin bisa aja buat ngejar balance itu kan. Dan Lebih jadi- gampang kita. Iya, lebih gampang dan Karena menjadi 18. jadi proksinya Amerika untuk distribusi seluruh Asia, yang mana dari kecil, Bang, kita ini didoktrin bahwa kita negara strategis. Diapit 2 samudra, diapit 2 benua. Ya kan, harusnya ini bukan hal yang problem untuk kita menjadi kekuatan untuk mendorong distribusi barang-barang Amerika misalnya di Asia Tenggara dan kawasan dan Pasifik gitu. Problemnya apa menurut Nggak ada. Nah, cuman satu. Ya. Gak ada. Iya. Jadi kan logik Jadi paling dari enak segi- tuh ya. nggak ada. Justru dari situ makanya gue melihat bahwa isu ini sebetulnya adalah kesempatan buat kita. Oke. Makanya gue nggak semuram Ya, nggak orang segloomy itu ya. nggak segelumi itu. Karena satu, share ekspor kita terhadap GDP kecil 25%, ke US cuma 10%. Jadi cuman kalau paling rusak tuh 2,5% lah gitu. Nah, Tunggu, maksudnya share ekspor kita Gini. rasionya tuh GDP. Gini, ini logika sederhana. Cara paling baik untuk terhindar dari perceraian adalah tidak menikah. Iya. 100% guaranteed kan?
cara terbaik untuk tidak terkena dari dampak global adalah tidak ikut dalam global. Jadi semakin kecil share dari ekspor kita dalam total GDP, semakin kecil dampak global pada kita. Oke. Nah kita itu 25% cuman. Singapura 180. Wah. Jadi gue cukup merasa yakin tahun ini kita akan bisa bilang pertumbuhan ekonomi kita akan lebih tinggi dibanding Singapura. Kenapa? Karena dia begitu globalnya kena langsung ekonominya. Betul. Karena sangat tergantung pada global. Kita tergantungnya cuma 25%. Nah dari 25% itu 10% ekspor ke Amerika. Jadi kalau 10% dari 25% kan cuma 2,5%. Iya. Jadi ekspor kita ke Amerika itu 2,5% dari GDP. Jadi katakanlah nih nggak dagang lagi sama Amerika, yang kena tuh cuma 2,5%. Iya. Nah dalam bodoh-bodohannya gitu ya kira-kira gitu. Nah karena itu gue lihat satu kesempatan. Kemudian yang kedua tadi yang dibilang Ari, sebetulnya kita bisa memanfaatkan ini untuk menjadi base di region. Makanya Indonesia harus jadi production base. Kalau kita jadi supply chain Amerika, kita juga bisa nanti gunain negara-negara tetangga untuk jadi pasar kita. Tapi soalnya satu. Jadi dari segi itu gue gak lihat persoalan, malah kesempatan. Tapi soalnya satu. Di negara ini ya uang gak masalah, tapi masalah jadi uang. Ya itu yang jadi masalah. Is doing business ini kan Benar. masalahnya. Investment climate. Orang itulah yang jadi, makanya yang disampaikan sama Presiden tanggal berapa tuh? Tanggal 7 apa tanggal 7 Januari 2025. No, bukan. Itu Itu lain lagi itu. Itu belakang ya. 7 April ya? Atau 8 April ya? 8 April ya? Kecuali tanggal gajian. Pokoknya hari waktu Sarasehan. Gajian sama tanggal tadi itu. 7 Januari. 7 Januari itu. Sarasehan, waktu Sarasehan ekonomi, Presiden ngumumin deregulasi. Maka itu gue melihat deregulasi itu sangat penting karena ini bisa mengadres isu mengenai doing business tadi. Jadi memang kalau selama rumit orang nggak mau lah masuk sini. Dia akan pilih negara lain. Kan? Tapi kalau lu kan pernah bilang juga bang, kadang-kadang kita tuh canggih bukan karena kita yang memang canggih, kadang-kadang orang juga lebih bonyok daripada kita. Iya gitu. benar. Itu juga di dalam kasus ini ya kita akan jadi relatif lebih baik karena Singapura itu akan terdampaknya sangat signifikan. Prediksinya tahun ini gross mereka itu mungkin di sekitar 2,8, 2,7. Indonesia tuh mungkin masih bisa tumbuh 4,5. Jadi kalau gue investor, gue kan nggak mencari kesempurnaan. Yang penting returnnya tuh relatif lebih tinggi aja. Ya kan kita kan masa uangnya ditaruh di lemari besi, nggak mungkin kan? Kan mesti diputer. Kalau di antara grossnya 2,8 sama 4,5, gue akan pilih 4,5. Cuman kalau 4,5 ini nyusahin, ya udah hitung-hitung, ya udah mendingan 2,8 tapi aman kan? Iya. Nah, masalahnya di kita itu bener cari duitnya tuh dari menciptakan masalah itu loh. Tapi bang, deregulasi ini kan Berkali-kali. apa namanya policy yang mau dibuat dalam hal untuk menuju mengambil opportunity kan sebenarnya, termasuk juga untuk menghantam daripada bottleneck yang berkaitan dengan is doing business seperti Bang Dede jelasin tadi. Nah tapi kan juga saya pernah baca di tulisannya Stiglitz gitu ya. Ini kritiknya Stiglitz terhadap Amerika, bagaimana ekspornya Amerika itu high technology gitu, pesawat terbang. Kita ekspor lah Kita impor pesawat terbang. Enggak, Amerika kan ekspor pesawat terbang, Boeing kan. Di ekspor Boeing gitu kan, tapi impor pakaian tekstil. Iya kan? Tekstil itu Kayak batik lo itu. Kayak batik lo itu yang kita ekspor ya. Ini kawan hebat nih. Entrepreneur bang. Entrepreneur. Gua kalau nggak kenal dia nggak bisa, gua bisa bisnis sendiri. Padahal Boleh kaki gitu. goyang yang penting bang. Itu orang Sumatera Barat tuh born as a free trader. Nah jadi tekstil gitu dari China gitu misalnya diimpor. Ketika lu ekspor artinya lu buka lapangan pekerjaan. Lu impor lu tutup lapangan pekerjaan. Ya. Nah kalau lu impor tekstil itu satu pabrik bisa 40.000 tenaga kerjanya. Sementara kalau lu ekspor pesawat tenaga kerjanya cuma 150 orang. Iya kan, membunuh 40.000 tapi memberi opportunity buat 150 orang gitu. Ini dalam state policy-nya Amerika, Stiglitz pernah kritik mengkritik gitu. Amerika gitu. Kan? Gitu. Iya. Dalam konteks kita untung. Karena kita jual garment misalnya ke sana yang padat karya, yang banyak pekerja menyedot gitu, tapi mengimpor yang sedikit
tenaga kerjanya. Bener-bener Nah, dong. dalam konteks deregulasi ini gimana nanti Bang? Sektor-sektornya segala macam itu apa penting untuk dijadikan sebuah perhatian juga oleh pemerintah hari Gini, ini gitu. ini jangan salah. Deregulasi itu jangan diartikan bahwa semuanya kemudian bisa masuk ke sini dengan import gila-gilaan gitu. Nggak begitu. Sebetulnya di dalam WTO ya nih kalau kita rule base itu ada instrumen yang namanya safeguard. Jadi kalau importnya kebanyakan gunakanlah tarif. Tarif itu kenapa digunain tarif? Karena tarif itu transparan. Oke. Semua orang boleh dengan syarat lo bayar beanya dan negara dapat uang. Ya. Tapi kalau kuota persoalannya adalah misalnya lo berdua, gue kasih lo atas basis apa gue kasih lo? Kebayar juga kan? Ya kan? Bayarnya. Kuota, jadi gua dan Ari doang yang berhak mengimpor. Iya. Bahkan jangan kadang-kadang di antara lo berdua cuma satu lo yang berhak. Iya. Atas basis apa Pakai nama pertanyaannya lo aja, kan? iya kan? Ya kan? Gua ambil sebagian Dinda. Biasanya basisnya apa, Bang? Itu yang selalu dibawa dan diributin orang mengenai resiko dari ekonomi rente. Karena si pembuat keputusan itu bisa bikin decision di antara lo berdua, gue kasih siapa? Iya, iya. Lo kan dapat gain. Iya. Lo masa iya nggak bagi sedikit sih? Iya, Ya kan? iya. Itu Budi belimbing, gua lengkeng. ya, Nanti kita bagi di ya belakang kan? gitu kan. Nah, kemudian yang Sampai ngasih spesifik. yang ngasih peraturan, Jangan ya, spesifik amat. yang ngasih peraturan, masa yang nggak dapat? Lo kan dapat benefit, Iya. ya kan? Rente ya. Nah, rente akhirnya dibagi. Tapi kalau gue bikin peraturannya itu tarif, Iya. itu transparan. Lo berdua boleh import, terserah. Tapi lo bayar bea. Tergantung lo punya uang atau enggak gitu Negara kan. dapat income dari situ. Negara dapat income. Nah, tapi sebenarnya Bang, ini kalau bicara basis pengambilan kebijakan ya. Kuota itu basis kebaikannya apa, Bang ya? Sehingga gue pengen tahu aja selama ini kita pakai Karena sistem itu. negara itu selalu nganggap kalau namanya tarif itu barangnya masih bisa tetap bobol. Tapi kalau kuota kan lo udah tentuin. Yang boleh ngimpor cuman Didit, cuman si Budi gitu. Dengan begitu kalau ada apa-apa gue bisa kontrol lo. Oke. Cuman itu nggak transparan. Ya lu aja nggak yakin amat di basis kebaikan Iya kuota. iya benar. Itu argumennya adalah kita mau misalnya importnya hanya boleh 1.000 ton supaya nggak banyak di sini. Gue bisa kontrol. Cuman kita nggak bisa sepenuhnya kontrol di situ gitu. Jadi lebih baik lo hitung aja kalau lo masukin 1.000 ton, harga berapa yang kira-kira membuat yang masuk tuh cuma 1.000 ton gitu. Oke. Semakin lo mau semakin sedikit di sini, naikin Harga makin aja, naik dia kali. masuknya makin tinggi. Iya. Pada akhirnya yang punya tarif, yang bisa bayar tarif kan orangnya juga sedikit. Exactly. Tapi itu transparan. Kota Iya, by iya. demand Persis. mechanism ya. Ya, itu namanya ekuivalen tarif sebenarnya. Oke. Siapapun boleh mengimpor. Siapapun boleh transparan. Asal bayar Kasih lo tarif. bayar. Gitu kan. Gitu. Itu- Tapi untuk mengimpor kan butuh mekanisme, aturan-aturan dan Nah, spesifik. itu mesti disederhanakan. Itu yang deregulasinya. Oke. Jadi kan kalau enggak kan repot kan. oke. Oh, itu prosesnya gini lah ya. Gue nggak mau. Kadang-kadang kita online system. Itu harus online, bener-bener online dalam arti kata lo telepon baru bisa online. Iya kan? Kasih dulu Dinda. Itu kan Dinda. nggak online beneran Iya, gitu, gitu loh. Dinda ini teman abang. Ada gitu-gitu ya kan. Abang kau juga ini. Iya. Kau bantu dulu lah Dinda, abang ini lah ya kan. Tapi kita denger dulu Presiden ngomong apa soal kuota-kuota ini supaya Bang Dede juga bisa kasih overview penjelasan ya. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh import. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Intinya gitulah Bang, Presiden bilang ada dua hal. Kuota impor tadi
nggak usah ada lagi orang bebas. Nah itu yang kemudian nanti lu bisa elaborasi lagi. Sama satu lagi TKDN nggak usah lah itu TKDN itu segala macam. Ini kan juga apakah ini bagian dari frame besar deregulasi yang presiden pengen lakukan? Satu ya, deregulasi itu harus dilihat di dalam konteks mengenai penyederhanaan peraturan, ya, izin segala macam. Jadi kayak kuota tadi ya, itu kan presiden menyampaikan kuota dihapus, bukan berarti itu importnya jadi bebas. Ugal-ugalan. Ya, karena kalau misalnya importnya banyak dan kita harus hati-hati. Kalau Cina itu nggak bisa akses pasar Amerika, produknya dia mesti buang ke negara lain. Pasti dia akan buang ke negara ASEAN dan pasar yang besar itu adalah Indonesia. Dia akan masuk lewat dua hal. Illegal import. Satu lagi dia banjirin itu pasar. Tadi kekhawatirannya Ari bahwa lapangan kerja akan hilang. Nah ini sebetulnya ada instrumennya di dalam WTO namanya rule base. Itu bahasa kerennya tuh adalah safeguard. Jadi kalau import lo tiba-tiba naik, lo boleh menaikkan bea masuk. Dan itu dibenarkan. Itu justified. Okay. Nah kenapa dia digunakan bea masuk tarif? Karena tadi gue bilang itu transparan. Siapapun boleh, tapi lo bayar sama negara. Negara dapat uang. Kemudian kita nggak pilih-pilih di antara lo nih siapa. Yang basisnya adalah kalau lo bisa bayar, lo boleh import. Kalau kita mau kurangin importnya makin besar bea masuknya. Tarifnya berlaku umum atau tergantung bidding gitu bang? Atau bisa makin naik? Antara perusahaan berlaku umum. Oke. Jadi misalnya tekstil ya tadi mau berlakukan berapa? 10%. Kemudian kita mau turunin importnya, kita naikin ke 15, ke 25. Ya sehingga nanti jumlah yang diimpor jadi lebih kecil. Tapi itu transparan dan negara bisa dapat uang. Ya, itu yang dimaksudkan oleh presiden dengan kuota import. Bukan berarti bahwa importnya kemudian bisa, karena kita masih punya instrumen yang namanya safeguard. Oke. Kemudian illegal. Bukan berarti ini akan membuat industri produksi dalam negeri jadi terpukul. Kalau dia begitu terpukul, maka biaya masuknya bisa dinaikin. Sehingga barangnya tidak kompetitif. Nggak kompetitif. Atau kalau misalnya Cina ngelakuin dengan dumping, maka kebijakannya bisa dimunculkan dengan kebijakan yang namanya anti dumping. Anti dumping tuh gini. Ya. Di negara lo harganya 100 tapi lo jual di Indonesia 20. Tujuannya untuk menguasai pasar Indonesia. Oke. Setelah pasar Indonesia kalah, lo naikin lagi harganya ke 100. Itu yang namanya predatory pricing. Jual rugi dulu ya. Jual rugi dulu. Kalau lo basis lo kuat, stok lo banyak, lo jual murah aja. Ini kayak dulu heboh soal semen ya bang ya. Persis. Nah, kalau kemudian kita lihat itu dumping, kita bisa terapin biaya masuknya. Dari 100 dia jual 80, lo kenain aja import duty-nya sekitar 80%, balik lagi ke 100. Jadi bisa dilindungi. Satu, itu yang tadi soal kuota ya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua TKDN. Ini persoalan. Kenapa? Karena sistem TKDN kita itu adalah penalti. Ini ada satu kasus zaman dulu. Ya. Ya, waktu gue kepala BKPM. Jadi ada peraturan yang meminta bahwa ada satu toko yang besar, grosir, dibuka di sini. Gak usah disebut namanya lah. Syaratnya adalah dia boleh buka dengan syarat 60% barang yang dijual itu produksi lokal. Bagus dong idenya. Persoalannya adalah si lokal ini nggak mampu bikin produksi sampai 60%. Karena ini toko gede banget. Ya. Ya kan? Dia mau supply segimana pun nggak cukup. Karena kapasitas produksinya belum cukup untuk memenuhi yang 60%. Ya. Nah si orang ini datang ke BKPM. Dia ngeluh ke gue, dia bilang, ini gimana katanya? Kita nggak bisa buka toko simply gara-gara syarat dari 60%-nya nggak dapet. Sebetulnya bukan kita nggak mau 60%, si lokalnya nggak bisa menuhin nih. Jadi toko nggak bisa dibuka gara-gara ini contoh yang sederhana dan real pada waktu Bukannya itu. Gue nggak mau ya. Ya bukan gua nggak mau, dia bilang. Pasokannya nggak ada. Pasokannya nggak ada, ya kan? Kapasitas kayak gitu. Atau kalau dipaksain juga standarnya nggak bisa memenuhi. Atas nama TKDN tuh. Atas Bang, ya? nama TKDN. Nah karena itu yang presiden di dalam pidatonya kalau kita dengerin itu presiden mengatakan TKDN-nya kita rubah jadi insentif. Jadi cara berpikirnya gini, kalau misalnya lokal bisa produksi berapa? 30. Dia dapat insentif nih.
ya katakanlah pajaknya diturunin 5%. Kalau si lokal bisa naikin produksinya sampai 50, Insentifnya naik. insentif penurunan pajaknya makin gede. Kan buat si perusahaan asing dia seneng juga nyerap lokal dong karena bisa nurunin beban pajak dia. Sehingga si lokal bisa naik, si perusahaan asing dapat insentif untuk menggunakan produk lokal. Jadi dirubah dari sistem penalti menjadi sistem insentif Kayak gitu. baterai kemarin ya, baterai mobil listrik kemarin kan dapat insentif. Betul. Iya, Jadi iya, kan dia iya. mau produce. Jadi caranya itu yang disampaikan oleh presiden, dibilang kita akan rubah jadi sistem insentif. Jadi dia bentuknya tidak sanksi. Sekarang itu sanksi. Kalau nggak memenuhi syarat segini Nggak bisa. nggak bisa. Orang nggak bisa masuk. Oke. Apple misalnya sempat lama kan, ya nggak bisa di sini. Akhirnya 16. dibuka gitu. Ya, itu hari kalau kata medsos rame itu hari kegembiraannya Ani-Ani itu katanya. Kayak dapat bisa nambah baru. Soalnya kalau Android bagi aneh-aneh kayaknya belum kurang kelas ya kan. Kurang added value. Iya kurang added value. Iya. Di medsos bang, bukan kata saya. Oh gitu. Iya. Ya, tapi ini sekali lagi Bang, justru malah dengan apa namanya menyesuaikan TKDN ini merangsang produksi atau Persis. pemakaian bahan lokal juga naik. Ya? Persis, karena kita itu senangnya ngelarang, bukan incentivize. Sebetulnya kalau mau itu caranya adalah harus incentivize. Ini kayak kita juga dibesarkan di situasi itu kan. Persis. Maksudnya jangan itu, Persis, jangan ini. benar. Kata mak kita kan, kata bapak kita. Kalau di barat oke, good. Ya ya. Yes. Ya. Ya kalau kamu bisa itu nanti abab ayah kasih ini ya. Mungkin udah kamu nggak bisa fisika, udah kamu kayak nggak di situ. Coba kamu olahraga. Kamu Ya, jangan-jangan sholat. kamu. Ya. Kalau gitu kamu sholat. Masuk neraka kamu. Kamu surga. Nah, kalau di sana kamu sholat biar masuk surga. Itu di kelas Negative notes gitu ya. di Bang, kelas ya. itu sangat terasa. Ya. Kalau misalnya kita mau bikin supaya mahasiswa kita pinter, kalau ada pertanyaan bodoh kita marah. Tujuannya supaya kalau nanya yang bermutu. Iya. Tapi yang terjadi dia justru takut. Bukannya di PSI biasa gitu kan. Dulu lu kardus katanya. Gue pernah ngalamin sama Marcila dulu. Sekarang gue takut lagi ngomong sama dia. Gara-gara si dulu dikenal sama Wimar. Lam nih ada anak gue nih ini suka banget sama lo nih ngomongin lo mulu. Ya senior ya. Siapa nama lu? Didit senior. Oh Nyor, gitu. Nyor. Didit. Oh umur lo berapa? 25. Udah ngapain aja lo umur 25? Gue 25 udah nurunin Soekarno. Lu ngapain? Ya belum ngapa-ngapain Nyor. Zaman kita juga udah nggak ada yang begitu. Iya. Abis itu mereka pergi rapat, gue duduk di situ kan. Termenung lah. Enggak, Wimar lagi berbincang sama Marsilam agak panjang. Terus dibilang gini, Wim, udah deh lu diem dulu. Kalau lu bisa ngomong lebih cerdas dari itu, lu boleh deh ngomong lagi. Lam jangan gitu dong, gua kan takut sama lu lah. Oh jadi ternyata bukan gua aja yang takut. Wimar juga takut. Iya. Trauma gua. Itu pernah kejadian tuh WW bilang, saya ini muridnya Marsilam, kalau Marsilam nonton. Terus Silam jawab, sejak kapan loh gua angkat jadi murid? Itu nggak encouraging bener. Pernah mengumbang kan. Iya kan. Mengorbankan, meninggikan. Meninggikan. Itu sama di kelas. Kalau dosennya bilang, oh iya ya pertanyaannya bagus, coba itu dia akan jadi lebih semangat. Iya. Jadi persis itu approach-nya adalah gitu. Cuman kita senengnya itu emang ngelarang. Iya, Itu iya. yang hobi kita. Harusnya kan dia happy ya. Wah ada umur 25 tahun kenal gue. Hebat juga lu Dit. Gitu kan. Normalnya kan gitu kan ya. Lu aja ditanya Khatib siapa nih? Gitu. Oh iya. Jadi negatif ya Bang ya. Iya action deh. Jadi kalau approach-nya TKDN dirubah jadi insentif, itu bisa merangsang industri domestik. Lagi-lagi pertama, kebijakan ini apa? Nilai kebaikannya. Kalau tadi impor, Yang mana tuh? Yang larang? Iya ngelarang ini ya. Karena kuota impor tadi lu gue lihat agak kesulitan menemukan titik baiknya. Ini sama juga, nggak ada sebetulnya objektif hal yang sama itu bisa dicapai dengan menyenangkan semua pihak. Kalau ini kita lo kalau nggak pakai sini lo nggak boleh masuk. Apa ya? Memang kecenderungan kita tuh itu supaya bargainingnya jadi lebih kuat aja gitu kan. Ya, Karena itu kita kan pasar gede. lu besar, harus jadi kita ikut dong, nentuin gitu gitu. kan. Sama juga kuota kan begitu. Kalau kita mau tahan impor kita yang tentuin gitu. Tapi itu akhirnya nggak efektif karena investasinya nggak bisa masuk ke Kalau sini. kita compare sama Vietnam deh Bang, soal kuota dan TKDN dan aturan aja, apa yang bikin mereka canggih Gua banget? nggak tahu Vietnam ya, tapi India itu menggunakan konsep TKDN-nya insentif.
Dia progresif. Ya, insentif. Jadi semakin banyak gunain ini, dia kasih tax break-nya makin banyak. Negara yang Singapura tuh nggak ada soal kuota-kuota, dia Bebas aja. karena dia tahu dia hidupnya dari dagang, tapi kan dia pasarnya kecil. Iya. Kan barang masuk kemudian dia jual lagi kan. Iya. Nah, kita nggak bisa begitulah. Jadi jalan tengahnya adalah tadi biaya masuk yang digunakan, tapi jangan kuota, karena kuota itu bahayanya adalah ekonomi rente. Gue nggak tahu, gue kasih lo tuh kenapa sih gitu. Dan nggak bisa dijelaskan dan itu Nggak hak bisa dijelaskan. prerogatif kan. Ya, perlu nggak bisa. Karena nggak bisa juga karena Ari udah 10 tahun gue kasih. Ini kan lisensi, semua kan coba deh berbagai kasus yang muncul itu kan dari soal kuota. Ya, jadinya dagang dagang kuasa ini kan Bang. Itu makanya ada papernya apa namanya Gene Grossman sama Elhanan Helpman, judulnya Protection for Sale. Jadi suppliernya adalah pemerintah, produknya itu adalah peraturan. Demandnya datang dari industri. Industri minta nih peraturan, minta lisensi. Yang jual si apa namanya pejabatnya. Iya. Ada harganya itu. Kalau lo bikin di sini di Total Politik, gue boleh bikin warung kopi, tapi gue sendiri yang jual. Pasti lo akan bilang, lo kan untung. Masa ya lo nggak kasih gue? Oh, win-win nih ya. Win-win, dari situlah rente muncul. Iya, Karena si pembuat kebijakan bisa jual Iya kan kebijakan. win-win ini di antara yang bisa bernegosiasi. Persis. Iya, yang punya kuasa dengan yang punya Persis. usaha. Iya, lu kalau Itu- belum punya Harley ya nggak bisa nongkrong di klub Harley kan gitu aja logikanya. Itu kalau dalam bahasanya kawan gue Rocky Gerung, istilah dia tuh pasar gelap peraturan. Itulah yang maksudnya itu. Kan? Politik kartel ini kan. Iya, Kartel. Ya persis. Kartel itu kan awalnya dari konsep perdagangan narkoba, istilah kartel itu. Iya, Kan. iya. Kalau kata Rocky the black market of power. Iya. Option. Iya. Tapi efek dampaknya buat masyarakat apa? Maksudnya Sekarang yang gini. langsung kita bisa rasain Sekarang yang gini, kebayang. kalau lo misalnya kita rubah jadi TKDN ya, sistemnya jadi insentif. Satu, industri domestiknya akan terdorong ya. Kenapa? Karena si asing ini akan bilang, lo produksi lebih banyak dong. Kalau lo produksi lebih banyak soalnya apa namanya, pajak gue bisa berkurang. Ya kan, ini kalau pakai konsepnya anaknya Milton Friedman yang namanya David Friedman ya. Itu ada 3 hal bikin orang tuh mau kerjasama sama kita. Satu, orang itu mencintai kita. Kalau orang itu mencintai kita, dia mau kita minta apapun, dia ngelakuin. Ya. Problemnya adalah love is not enough. Ya. Kemudian yang kedua, coercion. Gue paksa lo kalau nggak lakuin, gue tangkep. Tapi itu cost, karena nggak bisa semua orang lo tangkep. Yang paling ideal dan itu equilibriumnya terjadi adalah kalau dua belah pihak selalu bicara what's in it for me. Kalau lo ngerasa gain, gue ngerasa gain, nggak usah disuruh, itu pasti akan sustainable. Jadi kalau di dalam konsep TKDN tadi, si industri domestiknya mesti dapat, si asingnya yang masukin juga mesti dapat. Tapi kalau pakai sistem penalti, industri domestiknya dapat, asingnya nggak dapat, itu nggak akan sustainable gitu. Koso-kosoan. Iya. Koso. Kalau soal kuota, Nah, soal kuota juga begitu. Kalau kemudian dirubah jadi sistem tarif, dia jadi lebih transparan. Karena satu, barangnya bisa jadi lebih murah. iya. Ya kan? Karena kalau kuota lo kan nggak tahu ngeset harganya berapa. Ya gue katakanlah gue dapat monopoli import. Gue dapat monopoli import apa misalnya. Apalah sepatu gitu misalnya. Ya, gue dapat monopoli import sepatu. Gue begitu dapat, gue bisa set harga jual sepatu karena hanya gue yang jual kan. Tapi kalau gue rubah itu jadi tarif, kan orang tahu itu harganya berapa plus 10%, plus 20%. Jadi harganya pasti akan lebih rendah. Tapi kan Bang, sebenarnya permainan kuota ini kan di komoditas tertentu aja yang paling hot market. Ada juga komoditas yang butuh pemain kan justru kan. Sepi banget di barangnya gitu. Kan? Ini butuh pemain nih. Itu makanya Sepi tadi. banget Ini masalah lapangan nih Bang. Ya. Itu makanya tadi musuh utama dari deregulasi itu bukan dunia usaha, Tapi yang pembuat keputusan. Ya, deregulasi itu musuhnya adalah pembuat keputusan. Karena sebagai supplier komoditas peraturan, dia
Dia powernya nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kan gini, tadi gue cerita ya, duit nggak masalah tapi masalah jadi duit. Jadi kalau di setiap meja lo bikin masalah lo kan bayar. 10 meja lo bayar 10.000 jadi 100.000 kan. Sekarang tiba-tiba mejanya dihilangin, lo nggak bisa mungut lagi dari orang. Makanya pada waktu misalnya peraturan itu misalnya diregulasi nanti dijalankan, sebetulnya kalau ada apa namanya desiminasi, sosialisasi bahasa kitanya tuh, itu yang harus disosialisasi adalah pegawai pemerintahnya. Oh, ke dalam dulu Ke ya. dalam. Diseminasi ke dalam. Ke dalam. Ya? Karena sebetulnya itunya di situ. Kewenangannya yang dipangkas. Nanti pengusahanya datang ke meja, kan udah nggak bayar Bu. Enggak, masih kok. Ini meja gua masih Emang ada. aturan lama Pak, tapi kami belum meratifikasi. Gitu. Itu yang gue bilang udah online, tapi online-nya harus telepon, ya kan? Oh gitu. Ini laporan lapangannya ya Bang. Ada grup-grup WA yang bisa ketawa semua tuh. Kalau keluar stiker konten ini mengandung bawang, ketawa semua. Maksudnya bawang kan? Langsung di bawang beneran maksudnya. Iya. Sementara ada satu dan dua komoditi yang nggak ada orangnya. Nggak ada pemainnya. Lewat di depan jalan, ente mau main ini. Hah? Saking nggak ada orangnya Bang. Lu jangan itulah, ini aja. Iya. Kan gitu. Ini kan sebetulnya tadi gue bilang, Pemain demand-nya lapangannya datang dari industri, supply-nya adalah Bang, kebijakan. Hah? yang paling bahaya dari kayak gini kan nih challenge dari dalam nih Bang, Pasti. perlawanan dari dalam. Pasti, Dan makanya Pak keputusan Prabowo berani tuh keputusan gitu-gitu. presiden itu adalah keputusan yang hebat. Ini berani banget ya. Bang. Ini lo akuin ini Resikonya gede ya. Ini High ya, risk high gain nih Bang ya. ya, ini sesuatu yang resistensinya akan banyak muncul. Itu dilakukan oleh Pak Harto di 80-an. Bang, sorry. Oke, kita pirit-pirit. Ini menarik nih karena kita ini kan pengamat lapangan lah. Kita bukan pemain nih. Enggak ngerti. Cuma Bos. di Kalau main meja-meja kita udah kaya. meja-meja pemain nih kadang-kadang kita suka nimbrung kan. Oh gitu cara mainnya. Ente jangan itu bos, yang ini aja. Ini Ya, lagi ya, kosong nih gitu Ya, kan. ya. Ada pengarahan-pengarahan di situ Betul. kan. Ya bahkan Bahkan kode-kode khusus pun kita jadi tahu kok. Maksudnya apa itu Ri? Aku juga nggak tahu. Permainan-permainan nih kadang-kadang kan dia apa namanya nih dia bisnis ikan disuruh main radio kan kadang-kadang kayak gitu karena radio sepi gitu misalnya kayak gitu kan. Itu praktek yang terjadi gitu ya. Persis, misalnya kayak gini deh, gue ambil contoh deh. Banyak kasus korupsi dari apa? Dari tender kan. Oke. Ya, karena tendernya abal-abal kan. Dibikin 3 tapi semuanya dari mereka sendiri, udah ditentuin siapa yang menang. Ya, peserta kawan-kawan semua. Peserta kan? kawan sendiri. Yang dapat tender dapat, nanti pembuat keputusannya dapat juga kan, kasus korupsinya begitu. Itu persis dalam kasus kuota. Nah, Bang, apa namanya? Pak Harto dulu di tahun berapa? 80-an. Coba ceritain 80-an. Nah, apa yang terjadi? Nah, pertanyaannya sebenarnya ya nanti Bang Dede juga singgung di gimana Pak Harto dulu. Tapi pertanyaannya sebenarnya di tahun 80-an itu kan Pak Harto lagi kuat-kuatnya dari minyak, apa oil booming, terus politik disederhanakan gitu kan. Udahlah yang ribut-ribut parpol aja. Maksud lu lagi otoriternya? Lagi kuat-kuatnya memang ya itu kan. Jadi ya udahlah politik itu yang ribut-ribut di DPR aja gitu kan. Itu kan powerful dan kebijakan kayak begini ada resistensi dari dalam kan udah siap gitu kan ABG ini kan. ABRI birokrasi Golkar gitu. Ya tak sebeleh kamu kalau protes kan? Atau kalau nggak ada keributan takdu kata Nyor Sarwono nih kan. Ceritanya Nyor Sarwono. Nah, tapi hari ini apa yang membuat Pak Prabowo menurut Abang percaya bahwa beliau bisa menghadapi resistensi di tengah situasi misalnya soal efisiensi, birokrasi yang kompleks hari ini. Maksud tuh political dan social capital Pak Prabowo nggak sekuat Pak Harto ketika pasti gitu. Memutuskan deregulasi ini kan? Sama-sama pinggir jurang nih. Tapi yang satu Pak Harto pakai parasut, pakai lengkap kan alat-alatnya semuanya kan. Di samping ada Jenderal Benny kan gitu kan. Ikan ini Bang.
Kayak ikan ini kan di bawah marinir. Mitos. Mitos. Mitosnya bang. Ya, ya. Jadi mancing dapat terus. Iya, ikannya gede-gede lagi kan. Iya. Nah, kalau sekarang orang dapat itu pakai GPS, makin curiga saya bang. Ini beneran ada yang gerak di bawah nih. Karena Gue pernah tanya Isa Dieska sama Peter Gonta, dua orang yang katanya sering nemenin Pak Harto mancing ini. Enggak kok beneran kok. Iya, kalau kata tentara yang naruh emang beneran. Itu pernah kejadian sama gue tiba-tiba waktu gue Menteri Keuangan pertandingan pingpong, gue juara. Begitu gue juara gue bilang ini pasti ada sesuatu yang nggak bener. Satu temen Giu. Iya, Lu gue juaranya. Nah kan berarti ada yang aneh kan? Abang nggak Untuk- percaya sama kemampuan abang? Iya, gue nggak percaya. Begitu gue juara, ini nggak beres nih. Ini kayak di Bakri Brothers, Pak Ical jadi juara tenis. Main sama Celi kan, walaupun alumni Ragunan nih Celi tetap aja lewat-lewat 1-2 bola. Tapi balik lagi ke pertanyaan Ari, karena itu penting gini. Kalau gue lihat ya, gue tentu nggak bisa menginterpretasikan Pak Prabowo ya. Tapi kalau dari berapa statement, paling nggak pada waktu di Mandiri Investment Forum bukan tahun ini, tahun lalu, sebelumnya. Ya, Itu lu masih berkuasa di, di sana ya. di Mandiri ya, itu presiden mengatakan, waktu itu masih calon presiden terpilih ya, dia mengatakan, saya tuh pengusaha, saya tahu tuh gimana ribetnya, jadi punya experience dengan itu gitu. Jadi orang yang punya experience dengan itu tahu bagaimana ribetnya urusan dengan birokrasi dan macam-macam. Jadi mereka ngerti, ini kan logikanya sederhananya gini ya, kalau balik lagi ke tadi ya. Kalau ekspor kita ke Amerika misalnya harganya 100, dikenain bea masuk 32%, jadi harganya jadi 132 dong. Kalau 132 permintaan barang kita turun dong. Jadi gue mesti jual tetap di harga 100 dong. Supaya tetap, jadi berarti biaya produksi gue mesti 100 kurangi 32. Iya. Ya kan? Ya. Ya kira-kira gampangnya gitu kan? Ya, ya, ya. Sekitar 68 gitu. Ya. Nah kalau dia 68, maka apa yang gue mesti lakuin? Oke sekarang kalau rupiahnya depresiasi gue agak lebih murah. Tapi juga biaya produksi gue mesti potong. Dari mana? Gue gak mungkin potong biaya labor. Gue gak mungkin potong biaya raw materials. Yang bisa gue potong adalah biaya peraturan. Oke. Jadi deregulasi akan nolong tuh dengan seperti itu. Nah sekarang balik ke pertanyaannya Ari. Jadi mungkin dugaan gue karena pertimbangan soal efisiensi. Dan presiden memang ngelihat ini udahlah kan istilahnya presiden kalau nggak salah dalam pidatonya di Sarasehan begini. Saya udah lama jadi orang Indonesia lah. Ya kan istilahnya. Iya, gua ngerti lah Ya, gitu ya, ya kan barang saya ini. udah lama jadi orang Indonesia. Itu kan sebetulnya secara implisit bicara mengenai itu. Nah sekarang pertanyaannya ada political ekonominya. Memang waktu zaman Pak Harto itu secara politik kuat sekali. Makanya gue kasih contoh ya. Ini satu kebijakan yang mungkin bisa dilakukan sekarang. Pada waktu itu ada institusi yang dianggap sangat korup namanya Bea Cukai. Oke. Apa yang dilakukan? Dirumahkan. Lo bayangin Bea Cukai itu dirumahkan. Pada tahun 1986 diganti dengan SGS dari Swiss. Jadi barang itu kalau masuk ke Indonesia itu bukan diperiksa bea masuknya di sini, Oke. tapi di negara yang berangkatin. Oh. Sama vendor. Sama ada Precipient Inspection namanya. SGS ya, iya. SGS. Superior ya, gitu jadi, ya. jadi misalnya berangkat dari misalnya dari Cina. ke sini, diperiksanya di Cina. Oh, Begitu jadi lewat, di sini nggak ada lagi bea cukainya. Dulu di sini. Dulu kan, Dulu pas mau masuk di Priok baru dicek. nah sekarang begitu. Kan barang masuk di sini, diperiksa bea cukai, dikenain bea masuk. Pada waktu tahun 86, dihabisin yang ada di sini, diperiksanya di sana. Bea cukai dirumahkan. Dirumahkan. Tahun 86, diganti SGS. Ya kalau sekarang nggak mungkin lah, orang pasti protes. Tapi Pak Harto karena powerful, itu yang gue bilang sama Pak Ali ya, waktu Pak Ali cerita mengenai ini. Ali Gua bilang, Wardana. Ali Wardana. Gue bilang, Pak, Bapak, waktu itu, as long as you got the ear of the president, you could implement your reform. Gue bilang, kalau bisa dapat kupingnya Pak Harto akan kasih protection. Sekarang kan nggak mungkin, kita mesti jual idenya. Makanya di dalam konteks ini bedanya ya, kalau pemerintahan Pak Harto itu dia bisa lakukan deregulasinya itu series. Karena jangka waktunya panjang. Di dalam konteks ini ya, itu mesti supaya credibility-nya ada, itu mesti dilakukan secepat mungkin. Kalau enggak orang akan bilang, ini omon-omon gitu loh. Gainnya atau dampaknya langsung harus Langsung kerasa. harus terasa. Kalau Pak Harto dulu bisa gradual pelan-pelan Dia bisa gitu. lakuin gradual karena dia stay lama. Ini kan kalau misalnya orang tiba-tiba ngerasa, oh barang jadi murah ya.
kemudian jadi available ya. Gue dukung ini, you gain political support kan, yang tadi dibilang Ari, sehingga dia menjadi lebih kuat. Nah itu harus segera, karena kalau enggak orang akan kehilangan kredibilitas. Dulu hambatan deregulasi pada masa Pak Harto apa Bang? Nah, Tahun ini yang 80-an. menarik. Ya. Ya mungkin kita bisa refleksikan sekarang. Ini yang menarik. Jadi secara teori mestinya deregulasi itu dimulai dari sektor barang, baru ke sektor keuangan. Kenapa? Kalau sektor keuangan tuh dampaknya segera. Sektor barang tuh misalnya gini, kita kan nggak bisa misalnya nanam besok berbuah. Jadi butuh waktu. Jadi kalau mau bikin adjustment mulai dulu dari barang, baru sektor keuangan tuh teorinya begitu. Jadi gue dapat kesempatan lah, gue tanya sama Pak Wijoyo waktu itu, kan arsiteknya Pak Wijoyo Pak Ali. Pak, itu kenapa deregulasinya di Indonesia dimulai dari sektor keuangan Pak? Kan perbankan dibuka dengan Pakto deregulasi 83. Terus, nah ini soal wisdom ya. Dia bilang, Pak Harto udah turun, dia bilang pada waktu itu, dia bilang begini, kalau mulai dari sektor barang itu susah karena keluarganya Pak Harto ada bisnisnya di situ. Ya, monopoli Rente di situ. plastik, baja, itu sebagian besar ada di situ. Nah mereka belum masuk dalam bisnis bank. Jadi lebih gampang untuk dibuka. Meskipun pada ujungnya sampai ke barang juga Bang. Akhirnya ke barang. Setelah kemudian, jadi dilakuinnya dimulai dari sektor keuangan. Waktu itu ingat gak tiba-tiba semua orang boleh buka bank. Iya. Ya kan? Nah, semua orang hampir semua orang itu termasuk juga misalnya kawinan. Dari bank siapa, tapi banknya bukan pakai K, tapi pakai G, bank siapa gitu kan. Ya. Karena semua orang kerja di bank pada waktu itu. Kemudian berlanjut akhirnya ke sektor barang. Sama kemarin itu kan salah satu donatur kantornya istri saya tuh ke sini Bang. Namanya pemilik Redbird Investment. Gary Cardinal namanya. Yang punya AC Milan. Nah, dia ke sini bilang, "Gue itu dulu pernah punya bank loh di Indonesia," katanya. Saking semua orang bisa punya. dia bini gue aja bilang, "Apa namanya? Udah nggak ada deh." Gitu. Ya benar. Iya kan? Hampir semua kokolo punya bank Punya, Bang ya. punya. Jerry Cardinal Saking tuh pernah punya gampang bank ya. dulu. Jadi digampangin pada waktu itu. Karena penjelasannya adalah sektor barangnya susah waktu itu dibuka. Oke. Coba misalnya waktu itu ada monopoli cengkeh. Ya kalau kata Ciel almarhum apa Bang? Yang menghina, di mana kita dipaksa menghina otak kita sendiri. Nggak keluar di ujian kalimat itu. Sementara kita udah sure kan. Catatan kita isinya pidatonya beliau semua. Nggak keluar di ujian. Buat yang gak tahu Ciel itu bapaknya Bang Pandu. Iya, Dr. Syahrir. Ya. Jadi begitu. Jadi sektor barang itu resistensi politiknya tinggi. Jadi Waktu itu cara Waktu para teknokratnya Pak Harto untuk mengakali, menyiasati tanpa harus menyinggung Pak Harto Ya, sendiri. karena begitu disentuh yang langsung ke sana, repot nggak akan jalan. Oke. Jadi harus dibuka opportunity yang ada, manfaatin. Kalau sekarang Bubur panas ini ya dari pinggir. Ya. Kalau sekarang semuanya Apa tuh? bukan hanya barang, tapi keuangan juga udah kan sekarang. Oh iya, kan setelah Udah setelah dibuka, Oh dibuka. Ya. Gue pikir keluarga presiden main di keuangan enggak kan? Ya nggak, itu kan interpretasi lo. Ya enggak, ini agak bersayap kan tadi ngomongin anak Nggak, Harto. dibuka. Oh iya benar. Tapi bagus juga tadi omongnya. Iya. Enggak, lu gak usah komentar soal itu Bang. Bahaya. Bang, ini pertanyaan Masih deregulasi nggak? enggak. Gue mau nanya satu lagi soal deregulasi. Dulu kan Pak Jokowi kan bikin berpaket-paket deregulasi, paket ini, paket iya Iya, kan? ada OJK. apa berapa? Iya tiap minggu diumumin tuh sama Pak Darmin Nasution dulu kan. Bedanya apa sama ini dan Bedanya kenapa nggak gini. jalan? Bedanya gini. Nggak hanya di Indonesia ya. Kita tuh bakal serius kalau ada krisis. Jadi kan ada soal momentum dari Trump ini yang punya dampak. Orang itu akan serius ngerjain. Ya. Beruntung lah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan krisis ini Betul, kan. karena Sampai ke sekarang kan masih bisa ngoceh. Abang dulu 98 kan. Iya, Ini Abdul. kan Abang dulu. Abdul 98 ini kan.
Padahal Abdul tuh. perkara dia lahir sekitar tahun itu aja karena krisisnya tahun segitu. Zaman abang dulu nih. Iya. Istilahnya Abdul, abang dulu. Kalau kita dengar ada abang-abang 98 kumpul ini kan seru bang. Bang Dede ini kan tidur di sama Ciil di got ini kan. Karena untuk Itu Ahmad Jaya ini lo kayak melihat Dulu kita Almarhum dorong Ciil dia. Nyungsep Kita ini kan. dorong nggak tahu tuh dia ada di sama Rocky. sama Rocky juga cerita hal yang sama. Iya. Ini bukan bener. bukan karena apa karena Gue pernah lihat Ciil Nyungsep. karena lahir di sekitaran itu aja. Iya. Jadi krisis ini akan gini, kalau konseptualnya tuh gini. Politisi itu di dalam situasi normal dan bagus nggak mau dengerin teknokrat. Ya. Ya nggak perlu, orang situasinya baik. Tapi di dalam situasi krisis dia butuh teknokrat. Jadi teknokrat tuh bisa punya role di dalam situasi yang ekonominya buruk. Makanya Pak Sadli itu ada yang disebut sebagai Sadli's Law. Bad time makes good policy. Jadi dalam situasi yang buruk. Sadli's Law. Nah sekarang ini situasinya di dalam kondisi kayak begini memaksa pemerintah itu jadi decisive. Presiden umumin langsung, kuota saya akan hapus, TKDN diubah, deregulasi. Ya, itu sesuatu yang butuh waktu panjang sekali karena tadi yang Ari bilang risikonya bisa tinggi karena resistensinya akan muncul dari berbagai kepentingan yang ada. Gitu. Nggak salahnya pemain bisnis dan pemain politik kan Betul. udah menyatu nih dia kan sekarang nih kan. Karena kita baik semuanya, kita damai, kita bersatu dalam Bener. demi bangsa dan negara. Jadi Dan itu adalah respon dari krisis menurut Respon Abang. karena sebetulnya ya, ini kalau gue ngomong Den ya, itu kita sudah menjalankan deregulasi sebetulnya dari bulan Januari kali ya. 7 Januari. Enggak. 7 Januari terus karena 1718 ya. Agak bagus, Jadi Bang. 1 bulan sebelumnya. Tapi kemudian diumumkan oleh presiden ketika terjadi yang perang dagang itu. Karena memang harus ada action segera gitu. Dan presiden menganggap ini momentum yang pas. Momentum yang pas.